Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dodi Kurniawan, absen nomor 1, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi laki-laki. Berikut organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, skortum, yaitu kantong longgar yang membungkus testis di luar tubuh berjumlah sepasang, dipisahkan oleh spektrum internal. Yang kedua, testis, yaitu bagian yang mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Yang ketiga, epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma hingga menjadi dewasa atau matang. Kemudian ada vas deferens, ductus ejaculatoris, dan uretra. Di sini juga terdapat kelenjar aksesoris yang meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan yang terakhir nomor 5, penis. Kita beranjak pada hormon pada laki-laki. Yang pertama, hormon testiskular. Hormon testiskular terbagi atas yang pertama, testosteron. Yang kedua, androstenedion. Yang ketiga, dihidrotestosteron. Dan yang terakhir, inhibidin. Yang kedua, hormon hipofisis. Hipofisis hormon yang terdiri dari FSH dan LH. Dan yang ketiga, hormon hipotalamus. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Kita beranjak pada gametosis pada laki-laki. Gametosis pada laki-laki terjadi di tubulus seminiferus, yaitu di bagian testis. Tahapan spermatogenesis yang pertama yaitu mitosis, kemudian meiosis, dan selanjutnya spermiogenesis, dan yang terakhir spermiasi. Kita beranjak pada sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita yang pertama, ovarium atau yang disebut indung telur. Yang kedua, tuba Fallopi, uterus, vagina, dan vulva. Kita beranjak ke hormon kelamin wanita. Yang pertama ada hormon estrogen dan progesteron. Luteinizing hormon, ada FSH, GnRH, HCG, laktogen plasenta, tirotropin chorionic, relaksin, prolaktin, oksitosin, CRH, dan yang terakhir prostaglandin. Kemudian gametogenesis pada wanita bagi menjadi 3: oogenesis pralahir, oogenesis pasca lahir, oogenesis pasca pubertas. Kemudian siklus menstruasi. Siklus ovarium ada 2 fase. Yang pertama, folikel dan iluteal. Yang kedua, siklus endometrium uterus ada 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi atau yang kita biasa sebut haid. Kedua, fase proliferasi, dan yang terakhir fase sekretori atau progestasi. Kemudian pembuahan atau fertilisasi
kehamilan, gestasi, dan persalinan partus. Yang pertama, pembuahan atau fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membuat zigot, yaitu sel diploid dengan kromosom berasal dari ayah dan ibu. Lanjut, kehamilan atau gestasi merupakan perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Dan yang terakhir, persalinan, dilatasi serviks merupakan serviks yang dipaksa melebar sebagai jalan lahir. Kelahiran bayi bergerak melewati serviks dan vagina dibantu kontraksi otot perut secara sengaja oleh ibu. Kelahiran plasenta terjadi segera setelah kelahiran bayi. Terjadinya anak kembar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kembar fraternal dan yang kedua kembar identik. Kemudian laktasi. Laktasi adalah proses produksi, regresi, dan pengeluaran ASI. Penurunan estrogen dan progesteron saat kelahiran akan memicu laktasi. Kemudian kita beranjak gangguan sistem reproduksi. Wanita, ada Dismonero, penyakit radang panggul, kanker payudara yang sering kita jumpai. Pada laki-laki yaitu kanker penis, kriptokridisme, uretris, dan lain-lain. Dan yang terakhir, teknologi sistem reproduksi. Yang pertama ada amniosentesis, yaitu teknik pengambilan cairan amnium untuk dianalisis secara genetik dan biokimia untuk mendeteksi kelainan genetik. USG atau ultrasonografi, yaitu teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan bayi dalam rahim ibu. Yang ketiga, fertilisasi atau yang kita sebut bayi tabung. Ovum difertilisasi dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio, kemudian diimplantasikan ke uterus agar menjadi kehamilan. Nah, berikut itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem reproduksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.